Kalau menurut saya banyak senior-senior kita yang gampang memakem-makemkan gitu loh. Hmm. Tentunya dengan pemerintah, ludruk ini diapakno, ludruk ini bagaimana supaya bisa terangkat. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Haji Norman Fauzi di Singkong dan Kopi Podcast Jatim News Media. Kita bertemu kembali. Hari yang bahagia buat kita semua. Perkenalkan tamu kita, Cak Robert. Assalamualaikum, Cak Robert. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terus bergerak untuk ludruk, Cak Robert ya? Iya. Iya. Kum gawe sepatu, Hmm. golek terong nang pasar turi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu aku maneh nang ngone Singkong dan Kopi. Masya Allah, Alhamdulillah. Pariannya. Cak Robert, Alhamdulillah Nggih. kemarin kita dirawuhi tokoh Imam Besar Pelawak Indonesia, Cak Jadi. Nggih. Jari ini Jadi Galajapo. Tapi sekarang sudah ada Muhammad Cenggonya. Muhammad Cenggo. Muhammad Cenggo. Kalau Cak Robert sendiri, panggilan sehari-harinya? Kalau saya sih ya panggil sehari-hari ya Cak Robert. Cak aja. Robert. Artinya Cak Robert sekarang pegang komunitas Luntas ya? Ya, Artinya singkatan apa Luntas itu, Mas? Luntas itu dari ludrukan nom-noman cap arek Surabaya. Pakai cap arek Surabaya. Capnya pakai TJ. TJ. Iya, cap arek Surabaya. Itu kira-kira didirikan tahun berapa, Cak Robert? Luntas berdiri tahun 2016. 2016. Tepatnya tanggal 21 Januari. Berarti kemarin ini kita baru saja Ulang tahun ya. Iya, Yang keberapa ini ulang tahunnya nih? Yang ke-6 tahun. Alhamdulillah. Sahabatku Singkong dan Kopi, jangan biarkan ludruk ini sendiri makin nestapa. Tapi ludruk adalah milik anak negeri. Oleh karena itu, kita semua bertanggung jawab bahwa ludruk harus berkibar, ludruk harus tetap didengarkan, dan ludruk terus membudaya di Surabaya dan Jawa Timur. Cak Robert, kembali saya ingin membuka memori. Dulu masa kecil saya harus berlari-larian untuk mendengarkan seorang maestro, Cak Markeso, dengan ludruk garingannya. Apa yang dikenang dari seorang maestro, seorang Cak Markeso oleh Cak Robert? Monggo disampaikan. Ya, sangat luar biasa. Cak Markeso ini adalah inspirasi bagi kita semua. Ya. Inspirasi bagi seniman-seniman ludruk bahwa ludruk itu bisa berjuang, bisa bertahan di dalam kondisi apapun, meskipun dengan sendirian, ya. Meskipun dengan sendiri, Cak Markeso istilahnya bisa menyampaikan bahwa ludruk itu tetap hebat, tetap kuat dengan solo karir ya, dengan solo kidungan yang ditabui dengan musik mulut sendiri ya. Memang luar biasa, itu inspirasi buat kita untuk tetap peduli dengan seni tradisi kita yaitu ludruk. Cak Markeso gelem dengan sendiri ya, tanpa disuruh, tanpa, meskipun lah itu untuk menghidupi dirinya ya. Tetapi di balik itu ada spirit, ada semangat ludruk yang ada di sana, bahwa ludruk tidak akan pernah mati, ludruk tetap ada. Ya, dan satu kata satu hati, ludruk tetap harus ada sampai kiamat kan juga. Iya. Wong ludruk kudu seduluran sak lawase kan ngono Betul, harus sama-sama peduli. Kita harus bersatu. Intinya apapun konsepnya, tujuannya adalah supaya ludruk ini tetap ada. Iya. Jadi ayo guyub rukun, gak usah mempermasalahkan konsep. Gitu. Yang terpenting adalah bagaimana ludruk ini tetap terus ada dan terus bertahan. Oke. Kalau memasuki ke persoalan ludruk, Cak Robert, ada ludruk garingan, ya. Ada ludruk monolog. Bisa dijelaskan?
Kalau menurut saya sendiri ya ludruk. Iya, Jadi yang apa ya, yang sendiri atau tanpa musik atau tanpa gamelan ya ludruk garingan iya, akhirnya. oke. Kalau ada musiknya ya kalau kalau ludruk kalau menurut saya sih bukan ludruk garingan tapi ludrukan garingan ya. Ludrukan Iya, kalau garingan. ngomong ludruk sendiri karena ludruk ini mempunyai komponen yang harus jangkep untuk disebut Apa kata saja itu, ludruk. Cak? Apa saja? Ada remo, ada hitungan jula-juli, kemudian ada dagelan, kemudian ada cerita. Ada cerita. Nah, kalau tidak memenuhi unsur ini, ya nggak bisa dianggap ludruk. Berarti masuknya ke ludrukan, sesuatu yang Ludrukan. menyerupai ludruk. Ya, jadi beda ludruk sama ludrukan itu Iya. sendiri sudah beda ya? Sudah beda, Pada konteks kalimat saja sudah beda sudah ini. beda. Oke, kalau dilihat dari melihat sejarahnya, kita tentunya akan kembali bahwa ludruk menjadi alat perjuangan bagi bangsa Indonesia, khususnya area-area Surabaya, Cak. Iya, Sampai termotivasi lahirnya 1 November, Hari Pahlawan. Dan 10 itu 10 November. Dan itu dari lahirnya para seniman-seniman kita yang juga tinggal diam. iya. Bagaimana pendapat panjenengan? Jadi secara ludruk ini memang sangat panjang sekali ya, dari embrionya Lero hingga menjadi besutan kemudian berkembang di tahun 1943 oleh Cak Kondo Durasim di Cak Surabaya. Durasim, betul. Iya, Berarti sebelum proklamasi kemerdekaan kan? sebelum. Sebelum. Iya, Dan sebelum. memang sebelum peristiwa 10 November juga? Sebelum. Oke, lanjut. Monggo. Iya. Jadi memang ketika muncul mulai apa ya pergerakan-pergerakan pemuda untuk melawan penjajahan, muncullah Cak Kondo Durasim ini melalui ludruk yang dibantu oleh Dr. Sutomo Iya. untuk menyampaikan bahwa kepada masyarakat melalui hitungan jula-juli, melalui cerita yang disampaikan ke cerita agar masyarakat tergugah untuk ayo tangio, ayo dhewe iki dijajah, ayo dia harus merdeka. Ojo turu Kita harus ae, melawan, gitu ya. ya. Kita harus melawan. Ayo direbut lagi bangsa yang sudah dijajah ini ya. Lebih ke arah situ, ya. Lebih menyemangati para masyarakat, pejuang untuk ayo kita bangkit. Cak Robert, masih ingatkah parian-parian perjuangan ini? Tentunya sebagai tokoh muda ludruk yang selalu ingin mengabadikan ludruk Surabaya di Jawa Timur ini. Ya, Bisa salah disampaikan? satunya ya Monggo. Kupon Omahe Doro. Monggo disampaikan. Kalau masih ingat, monggo. Pariannya monggo. Kupon Omahe Doro meloknipun tambah soro. Nandur kacang karo kubis. Jepang menang, wong Jawa ngemis. Yang saya begitu. ingat itu ya. Ya, Kemudian ada tali tuk, tali layangan, nyawa situk hilang-hilangan. Awak situ hilang-hilangan begitu. Nyawa situk. Nyawa situ hilang-hilangan. Artinya begini bahwa heroisme daripada area Surabaya waktu itu, Iya. kemudian seni ludruk, ini mampu menyemangati kan begitu. Iya. Oke, sekarang kita tidak lagi dalam persoalan revolusi kemerdekaan, tapi sekarang adalah di revolusi kita menghadapi era zaman. Bagaimana Luntas, kemudian Cak Robert menghadapi ini semua? Ya, kita tetap menggunakan semangat senior-senior kita ya, semangat ludruk di masa lalu di tahun 43 yang Iya. tetap terus berjuang. Seperti halnya sekarang kita tetap harus berjuang, tetap bertahan. Bagaimana ludruk ini bisa berkembang, bagaimana ludruk ini bisa diterima oleh zamannya. Seperti halnya ludruk itu juga berproses ya, melalui berbagai zaman, mulai sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan, kemudian di masa kemerdekaan ludruk pernah digunakan sebagai apa ya, kambing hitam di Partai Komunis ya, sampai akhirnya ludruk dilarang. Kemudian ludruk berkembang dengan pengawasan militer atau polisi dan akhirnya dibebaskan lagi seperti saat ini. Nah, dari zaman-zaman itu tentunya ada proses yang harus kita lewati. Kalau ludruk itu harus sama dengan zaman yang dulu, kan tidak sesuai dengan generasi yang sekarang. Iya. Kenyataannya kita ini sudah kehilangan generasi penonton dan generasi pemain. Generasi penonton, Generasi penonton dan generasi pemain, Iya. luar biasa. Cak Robert dan sahabat-sahabat kita Singkong dan Kopi, hari ini memang kita berdialog dan kita berbicara, tidak lain tidak bukan adalah ingin sekali memperkenalkan ke khalayak ramai, iki lho Cak Robert,
iki lho luntas, iki lho ludruk si ono. Kan begitu. Dan betapa mirisnya dengan kondisi yang sekarang. Lalu pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini bagaimana? Melihat ini semua. Ya, kalau Luntas sendiri sih sejak awal memang berdiri bukan dengan latar belakang itu ya. Jadi kita dari awal pun tidak berpikir bahwa akan berhubungan dengan pemerintah ataupun dengan dinas-dinas terkait ya. Jadi kita memang Luntas itu hadir muncul untuk ludruk itu sendiri. Betul. Kita nggak pernah peduli pemerintah mau peduli dengan kita ataupun tidak ya, bukan itu. Jadi kita memang hadir ya untuk ludruk. Bagaimana kita menyelamatkan ludruk, bagaimana kita kenalkan ludruk ini ke anak-anak milenial, karena banyak sekali anak-anak sekarang tuh ditanya ngerti ludruk itu apa? Jadi nggak tahu. Bahkan ada beberapa mahasiswa itu yang nggak ngerti. Saya pernah tanya, arek Surabaya mas, ngerti ludruk? Ya tahu krungu sih mas, tapi kurang ngerti lah. Ini miris banget ya arek Surabaya. Padahal nek kon urip ning Surabaya, nek kon golek pangan mas ya kon dudu wong Surabaya, nek kon golek pangan ning Surabaya paling ndak mengenali lah seni tradisi kita ya, seni kearifan lokal di Surabaya, harusnya begitu. Nah, akhirnya Luntas tergerak untuk itu, ayo dikenal ludruk ini ke anak-anak muda. Tetapi tentunya dengan konsep yang mendekati selera anak muda. Kita nggak mungkin istilahnya orang haus tapi kita kasih makan kan nggak mungkin. Harus kita kasih minum. Seperti halnya anak muda-muda ini. Dikasih konvensional tentunya akan jadul gitu, Kak. Deso dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita berikan sentuhan-sentuhan kekinian. Tidak ada maksud lain, maksudnya supaya asik ternyata ludruk ini. Ternyata ludruk ini juga modern gitu loh, bisa dikonsumsi oleh anak-anak muda. Oke, makanya konsepnya akhirnya dibuat kekinian atau modern. Oke, Cak Robert. Mungkin di mereka-mereka yang lahir di tahun 60-an, tahun 70 sampai dengan 75. Kalau sekiranya diingatkan kembali bahwa contohnya kami waktu itu sempat kita ke Pulau Wonokromo, kan ada ludruk di sana. Jadi sempat pula kita melihat dan nonton di sana. Kadang kita ke THR zaman dulu cek numpak bemo rodo telu ya. Iya teko Marmoyo ya. Nah, seperti itu. Artinya bahwa ada kerinduan kami seusia-usia kami ini yang di atas 45 ke atas 50, ada kerinduan. Ketika itu kami sering mendengarkan di radio ada Cak Markuan, ada Cak Kancil, ya, terus kemudian Cak Muali, kan begitu. Dengan ludruk Gemati Beratanya. Waktu itu didominasi oleh RRI, Radio Republik Indonesia. Tapi era itu kemudian muncul lagi, alhamdulillah, muncul maestro-maestro lagi, Cak Basman. Cak Kartolo, kan begitu. Kemudian Blontang, kan begitu. Ya toh? Dan melalui media ini juga, pemirsa Singkong dan Kopi, mari kita doakan para sesepuh senior-senior ludruk ini akan senantiasa dimuliakan Allah di alam sana. Amin. Dan mudah-mudahan beliau akan menerima pahala yang terbaik di sisi Allah. Dan seperti Cak Robert akan diberikan kemudahan. Amin. Nah, kembali ke materi gini, Cak. Itu kerinduan kita. Samakah dengan saya atau generasi seusia saya di bawah saya 5 tahun di bawah saya melihat bahwa sudah tidak ada lagi tokoh-tokoh ludruk yang muncul. Paling yang ada sekarang yang terhormat yang kita banggakan Cak Kartolo, monggo. Ya, memang ya itu tadi kita itu terlambat untuk meregenerasi ya. Ludruk itu terlambat untuk meregenerasi pemain dan penontonnya. Seharusnya yang istilahnya kalau mau ikut ludruk itu kan prosesnya kan panjang kalau konvensional itu. Kita itu harus istilahnya nobong dulu. Kasarannya Mbak Budi sih. Paling enggak
untuk main itu paling enggak 1 tahun baru kita bisa main. 1 tahun. 1 tahun itu belum tentu. Magang dulu 1 tahun. Istilahnya magang dulu sampai 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun baru bisa untuk Naik main. Lah kalau anak sekarang disuruh magang lotruk ya, kayak pola timbangannya aku magang, mendingan aku cari kegiatan yang lain untuk menghabiskan 1 tahun hanya untuk istilahnya membabu di ludruk. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Nah, konsepnya tentunya berubah. Ya memang konsep itu akan baik, akan memunculkan seniman-seniman ludruk yang luar biasa, seniman-seniman ludruk yang berkualitas ya, dengan magang yang lama. Tapi kalau itu kita terapkan sekarang ya nggak ada yang akan mau. Betul. Anak muda mana yang mau? Kalau dulu ludruk memang menjadi kesenian yang yang luar biasa ya, karena satu-satunya. Ya. Kesenian yang lain kan nggak ada, model teater ini kan orang-orang Belanda. Tapi ludruk ini menjadi dekat sekali dengan masyarakat bawah, sehingga setiap pementasan ludruk itu dipuja-puja, ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat ya, karena cuman ini kesenian yang saat itu yang luar biasa. Tapi kita ngomong sekarang banyak banget alternatif kesenian yang baru. Betul. Ya, daripada ndelok ludruk, ndelok sinetron, ndelok ini dan yang lebih menarik drama Korea dan lain sebagainya. Prihatin kita dengan seperti itu. Iya. Nah, tapi bagaimana lagi, keterlambatan itu ya kita kejar daripada tidak sama sekali berbuat ya. Jadi memang sebetulnya kita terlambat, tapi ya wis gak apa-apa, ayo mulai saiso-isone mulai sekarang kita coba untuk mengenalkan kembali, mengangkat kembali ludruk ini menjadi mungkin tidak seperti dulu ya, paling tidak bisa dikenal, bisa dinikmati lagi oleh generasi yang sekarang. Makanya luntas itu filosofinya juga menjadi obat ya. Daun luntas itu kan menjadi obat. Jadi obat kerinduan untuk masyarakat tentang ludruk gitu. Ya. Seni warisan leluhur. Iya. Atau mungkin kalau dulu ludruk ini bisa menjadi tempat ladang untuk mencari kehidupan. Betul. Tapi sekarang saatnya itu berubah mindset. Berubah. Bahwa ludruk harus kita hidupi, kan begitu. Iya. Ya. Sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, terutama para pemangku jabatan yang di Jawa Timur, Bukoviva, Mas Emil, kemudian Surabaya ada Cak Erik, ada Cak Armuji, kemudian ada pimpinan dewan kita, Mas Adi, Cak Adi. Inilah cerita daripada kawan-kawan ludruk yang sebenarnya harus segera kita lakukan, harus segera kita tolong, dan harus kita tampilkan. Oleh karena itu dari Singkong dan Kopi tentunya ingin mengangkat, silakan podcast yang lain, tetapi kami juga ingin memberikan ruang dan waktu kepada ludruk. Cak Robert, kenapa di ludruk harus dimulai dengan ngeremo? Ya memang pakemnya itu. Di pakemnya memang aturannya itu. Kalau mau disebut ludruk ya harus ada remonya. Okay. Ya karena istilahnya sudah ditetapkan sejak tahun 43 itu ludruk organisasi ya totoane ya harus begitu, harus remo, harus hitungan jula-juli, kemudian cerita. Nah, itulah ludruk. Kalau nggak memenuhi unsur itu ya nggak bisa dikatakan ludruk. Oke, kalau ngremo itu adalah seni tarinya yang dimunculkan di dalam ludruk. Betul. Kemudian jula-juli adalah seni pariannya ya. Iya. Kan begitu. Dan itu di situ banyak sekali nasihat-nasihat tentang kehidupan, nasihat tentang kemasyarakatan, dan itu juga mengajarkan tentang nilai tinggi sebuah adab atau istiadat. Iya. Bisa disampaikan ya kelanjutannya bagaimana? Iya, jadi remo itu adalah apa ya? Ada tari khas dari Jawa Timur yang melambangkan seorang pangeran dari Jawa Timur yang tegas, lugas, sesuai dengan gerakan-gerakan tari remonya. Yeah. Jadi remo ini sebetulnya ada sejarahnya sendiri ya, ndak sama dengan ludruk ya. Karena tarian ini ketuanya sama, gamelannya sama, akhirnya dijadikan satu atau diambil oleh ludruk sebagai pembuka. Yeah. Sayangnya apa ya? Kalau menurut saya banyak senior-senior kita yang gampang memakem-makemkan gitu. Itu yang akhirnya kita sulit berkembang. Generasi sekarang ini maunya
instan, maunya yang cepat, serba cepat ya. Nggak bisa kalau kita harus menunggu berlama-lama gitu. Jadi banyak pakem sebetulnya yang kreativitas yang dipakemkan. Salah satunya adalah Remo. Remo ini sudah jelas bahwa Remo ini adalah pangeran ya, pangeran itu digarisbawahi. Berarti pangeran itu seorang kesatria, Iya. tegas, lugas, gagah perkasa. Ini sudah ndak bisa ditawar. Akhirnya muncul Remo Putri, loh kan aneh ini kan salah apa ya, selegenje ya. Berarti loh pangeran kok ada pangeran putri kan nggak masuk akal. Sebetulnya ya boleh aja, itu kreativitas, tapi ndak usah dipakemkan gitu loh. Kalau dari generasi kami ya, loh kenapa harus dipakemkan? Ada Remo Putri, ada Remo Putra. Padahal Remo sendiri sudah putra. Makanya ketika tampilan Remo, meskipun yang nari perempuan itu masih dikasih kumis. Iya, karena melambangkan pangeran, kesatria. Nah, ini Terus muncul kreativitas Remo Putri. Loh ini kreativitas, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan dipakemkan. Jadi itu nggak termasuk di dalam ludruk. Itu hanya kreativitas saja. Oke, Cak Robert, tentunya kan Remo sekarang itu juga menjadi sebuah sarana untuk Iya. pembukaan sebuah acara, Iya. peresmian sebuah acara. Iya. Jadi sudah keluar dari pakemnya, begitu juga. Nah, sebetulnya kan itu, awalnya kan itu Remo itu. Remo itu adalah tarian untuk menyambut tamu-tamu agung, tamu-tamu besar. Gitu loh. Kalau istana negara ada acara dibuka dengan tari Remo. Misal di Gerahadi ada acara besar ya dibuka dengan tari Remo. Itu tari penyambut tamu sebetulnya. Oke, Nah, kemudian dipakai ludruk ya menyambut tamu juga. hadirin yang menyaksikan ya. Iya, ada hal yang membuat kami kesulitan juga. Ada memakemkan bahwa Remo itu kudu ono ngidungi, itu baru ludruk. Iya. Padahal Remo itu dari awal sudah nggak ada ngitungnya. Gitu. Tapi neng ludruk kudu ono ngidungi. Gitu. Kalau ya kita kalau luntas ya dari sejarahnya kita nggak mau terjebak di sana ya. Jadi Yus Remo ae, ngitung kan sudah ada waktunya sendiri. Remo ini menyambut dengan seni tari, nanti ngitungnya menyambut tamu dengan seni apa ya, lagu, nyanyian gitu. Jadi kita tetap Remo aja, nggak usah ngitung. Ngitungnya nanti biar diwakili oleh yang tukang ngitungnya sendiri gitu loh. Nah, ini yang terkadang menjadi perdebatan kami dengan para senior. Gak iso diarani ludruk lek Remone gak ono ngitungi. Loh, kita harus menunggu seperti itu yo, nanti 10 tahun lagi baru luntas akan muncul. Iya kan? Prosesnya kita berproses aja. Artinya Nggak harus ngitung. ya, artinya di Luntas sendiri Iya. mencoba untuk tetap baku Iya. dari awalnya, Iya. bahwa ludruk yang memang awalnya seperti itu Iya. tetap dipertahankan kan begitu. Iya. Artinya bahwa kan biasanya ludruk itu yang Remo, kemudian setelah Remo langsung Jula-Juli dan Iya. Parian dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini harus dipisahkan ketika ludruk versi dari ataupun ludruk yang diinginkan oleh Luntas. Iya, sebetulnya bukan sih. Kita lebih ke jangan gampang memakem-makemkan lah untuk oke, ludruk memang sudah pakem. Ada Remo, Jula-Juli, Ya. lawaan, kemudian cerita. Ya sudah, kreativitas yang lain itu jangan dipakemkan. Sehingga yang membuat apa ya, seniman-seniman muda ini akhirnya takut untuk kok ngene kok diarani nyalai pakem. Iya. Ini nyalai pakem. Padahal dari sejarahnya yang kita baca, yang kita lihat itu sejarahnya tidak seperti itu. Ludruk ini berproses. Nah, dalam proses ini jangan dipakem-pakemkan. Seperti Remo harus ngitung, lek gak ngitung itu juduk ludruk. Lo awalnya lo gak ono ngitungnya. Kenapa harus dipakemkan gitu loh. Jadi sebetulnya larangan-larangan itu, pakem-pakem itu yang sebetulnya kreativitas itu nggak usah dibesar-besarkan gitu. Ketika ada anak-anak muda ini mau anak-anak muda saat ini ya mau terjun untuk seni budaya, untuk kesenian ludruk, harusnya disupport. Jangan opo iku, gak ngono ludruk iku, ludruk opo dan lain sebagainya.
Dan kita 6 tahun itu juga mengalami seperti itu ya, dari senior-senior kita, duduk ludruk, loh terserah. Di Luntas sendiri pun saya enggak pakai nama ludruk, saya pakai nama ludrukan nom-noman cap arek Surabaya. Ya untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu ya. Ludrukan nom-noman cap arek Surabaya. Loh saya enggak pakai ludruk. Kalau Luntas sendiri nggak peduli, sampean sebut opera, sampean sebut Dardanella, sampean sebut pantomim, itu terserah. Tapi ketika kita di masyarakat, kita tampil, kemudian dibuka dengan remo, kemudian ada jula-juli, masih ceritanya Power Rangers, masyarakat akan mengatakan ludruk iki. Oh, betul. Karena muncul remo, kemudian muncul jula-juli. Mbok ceritanya Satrio Baja Hitam, pasti ludruk iki. Ya, artinya Nah, yang terpenting itu buat kita, bukan senior-senior kita. Ya senior-senior kita memang panutan. Tapi yang lebih penting adalah masyarakat. Seperti halnya kita seniman, ndak ada. Aku tadi seniman, ndak ada. Tapi karena proses itu akhirnya masyarakat menyebut iki lo seniman. pengakuan oleh Ini pihak masyarakat. iya. Seperti hanya ludruk sendiri juga gitu. Saya ndak butuh pengakuan dari pemerintah, pengakuan dari senior kita bahwa kita ini ludruk. Yang terpenting adalah masyarakat. Seperti halnya ludruk ini lahir dari masyarakat bawah. Betul, betul. Artinya kan ludruk adalah sebuah kesederhanaan Iya, teater kan betul. begitu ya. Muncul di era-era perjuangan kan begitu. Betul. Kemudian masyarakat sendiri jadi terhibur, Iya. menjadi sarana dan di situ disusupi tentang nilai-nilai perjuangan. Betul. Kembali kepada persoalan pakem tadi. Iya. Berarti bahwa yang sebenarnya ludruk itu yang menjadi soheh, artinya dalam rawinya atau itu adalah harus ada remo dulu. Iya. Dibuka remo dulu. Remo, Setelah itu hitungan jula-juli. hitungan jula-juli, baru sekarang masuk ke materinya atau cerita kan begitu. Setelah biasanya kalau hitungan jula-juli itu setelah itu lawaan untuk mengantarkan ke cerita. Ya. Baru cerita intinya. Artinya bahwa ini ada tuntunan yang tidak tiba-tiba masuk kepada proses cerita kan Iya, begitu ya. betul. Ada sebuah proses pembuka, ada pengawalan kan begitu ya Bang. Iya. Nah, Cak Robert, kalau dirasakan saat ludruk yang dulu dengan yang sekarang sudah jauh nggak dari pakemnya itu? Ya kalau pakem sih tetap sih, kayak Luntas ini tetap menjaga pakem-pakem itu ya. Luntas tetap ada, meskipun modern tetap ada remo, tetap ada hitungan jula-juli. Cuman kita nggak berlama-lama seperti ludruk konvensional. Kenapa? Anak-anak sekarang ini akan jenuh. Kita remo dengan 15 menit sudah ditinggal pergi. Ya. Sekarang yang dibutuhkan itu adalah bagaimana ludruk ini menjadi menarik untuk anak-anak muda. Hitungan jula-juli itu kalau kita nuruti ya bisa sampai 30 menit sampai 1 jam. Anak-anak sekarang nggak bisa disuruh mendengarkan jula-juli, apalagi yang lamban ya. La 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 la. Sudah. Dan mengulang-ulang kan begitu ya. Akhirnya kita bikin yang langsung dangdutan aja. Saya kembali lagi ke masa muda dulu ya. Masa kecil dulu sing paling tak senengi bagian dari jula-juli ini adalah ke jula-juli dangdutan. Karena jenaka, karena lucu. Akhirnya yang kita pakai itu. Jadi lamban ini gampang lah. Yang paling penting adalah bagaimana proses di depan ini lebih cepat supaya orang langsung bisa melihat ceritanya bagaimana, kita buat yang komedi, yang lucu. Oke. Sehingga anak-anak sekarang itu tertarik. Artinya bukan dangdutnya masuk ke ludruk, bukan kan ya? Bukan. Bukan, oke. Saya ingin menggali Cak Robert. Iya. Tadi Cak Robert, saya baru sadar nih bahwa kenapa tali remo itu setiap saya lihat putri-putri kita, remaja putri kita, loh kok pakai kumis kan Iya. begitu ya? Oh, ini ada sebuah riwayat kan Iya, begitu. Bisa dasarnya. diulang lagi Ada supaya dasarnya. sahabat-sahabat Singkong dan Kopi, melalui Singkong dan Kopi ini kita catat kembali dalam sejarah agar rekam jejak digital kita akan dilihat anak cucu kita bahwa ngeremo itu seperti ini. Mau Iya. jelaskan kembali. Jadi tari remo itu adalah tarian sebagai lambang pangeran atau kesatria dari Jawa Timur yang tegas, gagah, lugas,
Seperti halnya gerakan-gerakan remo itu. Artinya ada gerakan-gerakan patah-patah kan? Iya, ada gerakan patah yang memang berbeda dengan tari-tari yang lain, lebih tegas kan. Iya. Remo itu patah-patahnya juga tegas, entak-entakannya juga tegas. Mengkeriknya juga tegas. Iya, mengkeriknya juga tegas. Oke. Jadi ini adalah melambangkan bahwa kesatria dari Jawa Timur yang gagah perkasa. Iya. Nah, untuk itu tari remo itu kenapa? Ya, yang saya katakan tadi perlu digarisbawahi, ini kesatria loh, ini pangeran loh. Makanya setiap dari dulu, dari saya kecil ya, tari remo sing nari wedok pasti dikasih kumis. Karena yo iki pangeran, iya bener pangeran karena. Oke. Nah, tetapi dalam prosesnya itu akhirnya ada remo putri loh, kan salah kaprah. Ini pangeran, kenapa kok mau Banjino? Kenapa kamu putrikan? Ya toh, ya ini salah kaprah. Kalau kreativitas boleh lah, tapi aja dijenengno remo, remo iki wis pangeran. Itu kan ngerusak remo itu sendiri. Saya yang ingin Kalau istilahnya, kalau sakleknya itu ngawur sampean, ngono lho. Itu kreativitas. Iya, iya. Oke, Cak Robert. Ya. Saya begitu terkejutnya ketika ketika saya di hotel, saya di lobi begitu saya lihat ada suatu berita. Kemudian mereka mengeksplor tentang budaya-budaya Betawi. Ya. Saya katakan, Surabaya kenapa ini? Jawa Timur kenapa ini? Kan begitu. Ya. Lalu lenong mereka hidupkan seperti itu. Bahkan di lenong itu kan juga ada yang sejenis, ada remonya, ada tari awalnya kan begitu. Betul. Dan itu pun dilatih berpuluh-puluh anak kecil-kecil itu. Sekarang apa yang dilakukan teman-teman kita untuk ludruk dan seni milik rakyat Surabaya? Ya, jadi khususnya ludruk ini nggak bisa kita sendiri-sendiri atau berkelompok-kelompok. Kita harus memang bersatu jadi satu. Saya bangga melihat kesenian Betawi itu, lenong itu terus semarak. Ada upaya-upaya untuk mengenalkan, meregenerasi dan memunculkan terus. Yang terpenting itu adalah muncul. Yang terpenting itu harus muncul terus. Ada dorongan. Betul, harus hadir, harus ada. Ya. Supaya bisa dinikmati, bukan hanya cerita saja, tapi harus ada wujudnya. Ada ruang-ruang budaya terbuka untuk ludruk. Kalau di Lenong sana setiap gedung kesenian pasti ada tampilan lenong. Di sini nggak ada. Di sini ya setahun sekali itu dari setiap kelompok. Nah, kalau ngomong ludruk, kalau memang ludruk ini kesenian khas dari Jawa Timur, khususnya yang berkembang di luar di kota Surabaya, ya harusnya kepedulian pemerintah ya harus lebih ditingkatkan lagi gitu. Yang saya rasakan ya hanya sekedarnya aja kalau di Surabaya itu. Cari arek-arek sak welase ngono. Lah ya padha ambek gedruk-gedruk 11 umur. Terus pengen ngesetno ludruk gedungnya wis digusur. Tanpa ada gedung-gedung alternatif untuk kita berekspresi. Saya tidak ingin mendorong pada suatu posisi yang ekstrim, tetapi fakta. Ya. Betapa tidak mereka bisa menggunakan gedung museum di Jakarta, gedung-gedung yang heritage itu di Jakarta untuk tempat latihan seni-seni tradisi khususnya lenong. Nah, dan Surabaya tentunya apa? Ya itu, dan tentunya lenong ini kan enggak bisa langsung main begitu saja. Tentunya ada support dari pemerintah-pemerintah terkait kan. Dinas-dinas yang ada di kota tersebut. Sama juga dengan ludruk ini. Ya kita sudah diperhatikan. Tetapi hanya 20% saja. Kalau kita diberikan jadwal setiap tahunnya 1 kali pentas di Balai Pemuda. Tapi bagaimana bisa berkembang kalau kita hanya menunggu 1 tahun sekali? Bagaimana kita bisa berkembang kalau hanya 1 tahun sekali? Sementara kita mau pentas secara mandiri yang nggak ada tempatnya. Kalau kita pun pakai gedung-gedung pemerintah, ya bayar. Dan bayarnya apalagi kalau gedung-gedung seperti Balai Budaya Pemuda yang jutaan. Lah kita ini seniman ludruk sing kirane aku ngobong dhuwitku dhewe kok gawe iki. Kok gak mau bantu. Mosok aku kudu nyewa. Ya, terus terang untuk luntas sendiri ya kita kocek sendiri, merogoh kocek sendiri. Ya istilahnya arek-arek konjek sugih bet yo anjing aku seneng ngobong dhuwit aku. Dan tidak sedikit. Itu loh. Jadi upaya-upaya untuk
ruang terbuka untuk ruang budaya ini nggak ada di Surabaya ini. Ya, artinya bahwa kota ini akan indah, tidak Iya. saja bangunannya, Iya. taman dan lain sebagainya, tapi nilai-nilai murni dari sebuah budaya, Iya. nilai-nilai murni dari sebuah citra akan anak bangsa melalui seni, itu juga harus dihargai. Iya, jadi kita nggak akan bisa sendirian. Kita sudah pernah berupaya untuk Ludruk Gustu Mall, Ludruk Gustu Hotel, kita sudah pernah. Bahkan bukan hotel sembarangan, Swiss Berlin itu kita pernah main di sana. Upaya-upaya seperti ini yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah, sangat bisa. Loh kita ini loh yang bukan siapa-siapa, bisa untuk nembus ke mall, nembus ke hotel-hotel berbintang. Kenapa ini tidak pemerintah ini tidak bisa? Kenapa? Memfasilitasi begitu Tentunya mereka kan lebih pintar, lebih cerdas dari kita. Gitu. Kita hanya orang-orang ludruk. Ya. Upaya-upaya ini yang orang-orang ludruk tidak paham, ini tidak ada yang ngurusi. Gitu. Betul. Sehingga ya sudah, akhirnya ya berjalan begitu saja. Aku pentas, nek ono tanggapan, nek jadwal baru aku budal. Iya. Nek enggak ya enggak bisa. Betul. Sopo sing gelem? Ya. Wah, aku wae main ludruk ki arep-arep oleh duit kok. Mongkon main secara mandiri ya enggak mungkin. Ya karena makanya konsep harus dirubah. Konsep kita Luntas ini memang bukan untuk mencari uang. Makanya mutu kita juga begitu, menghidupkan ludruk tanpa mencari hidup dari ludruk. Oke. Jadi anggota-anggota Luntas lek kon gak kerja yo mikiro kerja dhisik. Karena kita bersama-sama kan gak perlu urunan nang ngene kene. Dirimu mau gelem main, gelem bersama-sama dengan Luntas itu sudah luar biasa. Jadi masalah bondo cek aku sing mikir ambek tim gitu, seperti itu. Ya, oke. Artinya juga Cak Robert bahwa apresiasi daripada pemerintah terhadap persoalan-persoalan terutama pemerintah daerah tidak dilindungi dengan sebuah regulasi, tidak dilindungi dengan anggaran. Padahal ini juga hak-hak rakyat kecil kan begitu ya. Oke. Iya. Cak Robert, setelah panjenengan jelaskan semua Cak Robert tentang ludruk bagaimana dan tadi kita ulas. Iya. Awalnya ludruk muncul bagaimana dan di mana, kemudian kita sedikit menceritakan bagaimana tokoh-tokoh kita dan sekarang tinggal panjenengan ke depan ini apa yang panjenengan harapkan terhadap keberadaan ludruk hingga terkenang sepanjang masa. Ya kalau Luntas sendiri ya tetap akan bergerak terus ya, menyampaikan bahwa ludruk masih ada. Kemudian kalau kita berharap pemerintah paham dengan yang namanya Undang-Undang Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 bahwa kita nggak perlu minta, itu sudah kewajiban dari pemerintah untuk ngopeni seni tradisi, kesenian tradisi lokal. Ya, kalau memang belum tahu ya monggo dicari, dibaca apa kewajiban pemerintah terhadap kesenian-kesenian tradisi kita. Itu aja. Bukan senimannya yang minta, bukan senimannya yang berharap. Pemerintah harusnya menyadari bahwa undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah wajib untuk ngopeni. Yang saya ingin tanyakan kembali kan ada gedung Cak Durasim nih. Iya. Bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada? Kalau gedung sebenarnya bagaimana sih, Cak? Kalau gedung Cak Durasim ini kan milik dari provinsi ya. Iya. Kan ya ada, kalau mau menggunakan gedung itu ya harus ada proses-proses yang harus kita lewati. Misalkan proposal, kalau memang kita lebih murah ya proposal, kalau nggak ada ya sewa. Sewanya ya kurang lebih 15 juta, kurang lebihnya segitu. Kalau dulu terakhir itu saya tahu 9 juta. Sekarang karena sudah lebih bagus lagi menjadi naik. Cuman pertanyaan saya, jadi kayak sopo, kayak pemerintah, apa kayak rakyat? Artinya dirasakan berat ya, oleh sangat para pelaku-pelaku seni kita. Sangat. Ya kita memang diberikan kebebasan untuk bisa latihan di luar, latihan di pendopo, latihan. Ya maksudnya kayak latihan, toh lah pentasnya kapan gitu. Jadi ya memang ada apa ya, ada perda ya, peraturan daerah yang
mewajibkan untuk kita harus bayar itu. Seperti halnya waktu kita di THR itu, masih di THR itu, lo gamelan tok itu nyewa. Karena sesuai dengan perdanya, meskipun kelompok kesenian, jadi nyewa. Jadi aku luntas iki wis pentas-pentas dhewe, dodolan karcis, yo kepingin menyemarakkan kesenian di Surabaya khususnya ludruk supaya tetap ada. Lu sih bayar ini bayar itu, harus bayar gamelan. Nggak sedikit, 300.000 setiap kita main di sana. Padahal karcis itu yo gak nutut untuk bayar itu. Gitu. Tapi ya kita tetap terus aja, kita tetap. Jadi selama kurang lebih 2 tahun kita di sana itu yo gamelan itu bayar karena ada perdanya ternyata. Nah kita pernah ingin ketemu dengan DPRD. Ojo kayak perdang ini Pak, yo kesulitan kita gitu loh. Katanya untuk biaya perawatan. Loh, kalau anggaran biaya perawatan sendiri. Kenapa harus minta ke kita? Kenapa kita harus nyewa? Kita ini bukan wedding, kita ini bukan event organizer, kita ini kelompok kesenian yang ingin melestarikan kesenian. Nah, hal-hal yang seperti ini yang akhirnya membuat kita itu malas gitu loh dengan ya wis lah, gak usah ngono-ngono lah. Kok ayo melaku dhewe lah. Pemerintah peduli ya monggo kita terima, gak peduli gak masalah. Kita juga dari kalau dihitung dari 2016 ya kita itu ratusan pementasan itu kita mandiri dengan pemerintah itu bisa dihitung. Nah, itu kan sudah jelas bahwa kita lebih hebat dari pemerintah. Meskipun secara keuangan ya munggah mudun. Tapi dengan itu sudah kelihatan bahwa kita pemerintah kondisi. Ketika saya tampil ya saya tulis saja pementasan ini mandiri tidak menggunakan anggaran pemerintah. Ya mungkin ini akhirnya membuat beberapa orang di sana baper ya. Baper. Nggak usah tulis gitu loh, kenyataannya seperti itu kan gitu. Artinya kan begini ya, ludruk ini milik siapa sih? Nah itu dia. Kan begitu. Kalau memang merasa ludruk ini milik kita bersama, tentunya ya seperti saya katakan tadi, tidak bisa kalau berkelompok-kelompok. Kita harus bersinergi, seniman, akademisi, tentunya dengan pemerintah. Ayo, ludruk ini diapakno, ludruk ini bagaimana supaya bisa terangkat. Ya. Jangan ya. Kepedulian ya, tentunya kepedulian. Banyak kelompok ludruk di Surabaya ini, banyak. Tetapi hanya beberapa saja yang mau bergerak, yang lainnya hanya menunggu jadwal dari pemerintah, ya setahun sekali itu, atau job-joban. Kalau enggak ya sudah, enggak ada. Upaya-upaya itu banyak, ya salah satunya adalah ruang terbuka untuk seni budaya. Kita sampai tiga kali membuat panggung sendiri ya, secara mandiri ya. Ngono iki gak dienguk blas karo pemerintah ya, karo dinas-dinas terkait itu. Harusnya kon iki kudu matur suwun kon niku. Aku lho melok Surabaya tapi aku bergerak sendiri gawe panggung-panggung dhewe, gawe pentas-pentas dhewe. Supaya apa? Supaya kesenianmu iki sing mau anggap kesenian asli Surabaya iki mau tetap ada. Gitu loh. Ketika kita menyampaikan itu, Pak, iki aku ono pentas ngene. Pak iso ben kok sing liyane iri, yo baba iri, soalnya dia gak bergerak. Yang bergerak ini ayo tolong didukung, tolong disupport. Openono kan gitu ya. Keadilan, cek adil, jatah yang ini, gak adil itu bagi kita. Keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sing bergerak ya supporten, sing gak bergerak, sing ngatong tok. Ya nomor loro ae. Kita pergerakan kita buat panggung sendiri karena memang di Surabaya ini sudah tidak ada setelah pasca THR itu digusur. Surabaya ini sudah tidak punya panggung untuk konvensional. Panggungnya hebat-hebat, Balai Budaya, Cak Turasim, megah luar biasa, tapi asli itu tidak standar seni tradisi. Kalau ada seni tradisi itu ada kelir-kelirnya, harus ada
saya clear apa itu? Iya. Kalau ludruk itu ada gambar-gambar yang Gebere ngono aja. ada gebernya. Oke. Di Surabaya sudah tidak ada. Pasca THR itu digusur. Makanya kita akhirnya kita ada beberapa tempat di Warung Mbak Cokro itu kita buat panggung rakyat supaya kita bisa main ludruk di sana, supaya bisa berlatih di sana. Kemudian kita buat nggak pernah di AJBS, kita buat tobongan sendiri dengan ngarcis. Kemudian kita buat juga di wisata kuliner Arum Dalu dengan di antara lapak-lapak yang nggak laku ini kita buat tobong di sana supaya ludruk ini tetap ada. Tetap eksis Ludruk begitu ya. bukan hanya sekedar pentas, bukan hanya sekedar rem, bukan sekedar ngidung, tapi tempat. Ada kelompoknya nggak ada tempatnya harus menunggu gedung-gedung tersebut ya nggak bisa. Bagaimana ludruk ini bisa berkembang kalau hanya kita diam saja? Oke. Kita nggak boleh diam. Gak isok pentas neng kono, gak isok pentas nang ngene balai budaya. Pindah rono kan gitu ya. Ayo gawe dhewe. Gawe dhewe. Iya, wis yo apa carane kita itu punya malu. Kelompok ludruk itu kudu duwe gedung, kudu duwe tempat untuk pentas. Nek kon ngomongno ludruk ya kon kudu duwe tobong. Nek kon gak duwe tobong aja ngomongno ludruk. Gak usah ngomong konsep, gak usah ngomong ndake-ndake dhuwur-dhuwur. Kon duwe nggon gak? Gitu loh. Mahasiswa mau skripsi tentang seni budaya, sekarang bingung. Kalau dulu bisa ke THR, bisa ketemu seniman. Sekarang mau ketemu di mana? Balai Pemuda. Nggak akan ketemu. Ya? Siapa narasumbernya kan begitu Iya, susah. ke Balai Pemuda nggak akan ketemu. Ketemunya ya setiap ada pertunjukan baru bisa ketemu dengan senimannya. Ke Cak Durasim. Ingin ketemu siapa? Nggak akan bisa ketemu dengan senimannya. Gitu loh. Tapi Artinya, kalau gini, aku pengen golek luntas, ya langsung aja nang warung Mbak Cokro. artinya kan bahwa ini yang salah apa sih ya sebenarnya? Gedung yang disuarakan, gedung yang digembar-gemborkan tentang mereka itu berpihak kepada seni, tapi gedung itu sendiri tidak membawa makna dan arti yang filosofi yang terkandung dalam seni itu sendiri kan? Iya, sangat. Tidak ini ya itu tadi di Surabaya ini tidak ada gedung pertunjukan yang berpihak kepada seniman, tidak Oke, ada. Cak Robert, kalau ingin ketemu kawan-kawan yang punya kelompok-kelompok ludruk, ada berapa kelompok ludruk Surabaya ini? Ada kurang lebih 13 13 kelompok ludruk. kelompok ludruk. Iya. Mereka masih ada ya? Masih ada ya nama saja. Hidup enggan pasti tak mau begitu? Ya kalau pentas kalau misalkan ada jadwal ya keluar. Oh, gitu. Kalau nggak ada ya sudah nggak ada. Kalau dulu kan ada ludruk Kemati Brata, ada ludruk ini Ya. kan begitu. Gitu. Apakah ada persoalan di kostumnya yang mereka harus nyiapkan? Kalau cerita perang, mereka harus menyiapkan baju tentang Belandanya, tentang ininya atau kerajaan Mataram atau bagaimana? Ya, jadi memang proses membuat kelompok ludruk ini ya nggak mudah ya. Seperti halnya Luntas tuh yang awalnya nyewa, kemudian akhirnya punya kostum sendiri, punya properti sendiri ya. Teman-teman itu yang ngumpulin dari kita dapat job, kita dapat sumbangan itu kita kumpulkan, kita rupakan properti. Jadi istilahnya lek katene juragan ludruk ya bondone wakil. Tapi karena Luntas ini kan bukan ludruk ini ya, bukan ludruk juragan ya, kita ludruk komunitas ya. Jadi di sini nggak ada pemiliknya kita semua. Cuman saya di sini kan sebagai koordinator aja supaya tetap berjalan ini, tetap kita bisa berkembang dengan berusaha untuk mencari konsep-konsep yang baru, ludrukan warung kopi, ludrukan Gustumo, ludruk Gustu kampus dan lain sebagainya. Kita kemarin itu kan berhenti karena ada pandemi. Sebelumnya kan kita sudah berapa kampus, hampir seluruh kampus di Surabaya ini kita masuk, kita kenalkan bahwa ini ada kesenian ludruk. Sampai di Petra juga. Oke, di Petra itu kita pernah pertunjukan. Siwalankerto. Ya, kelas Petra itu bisa kita masuk di sana. Loh, kita ini bukan siapa-siapa, apalagi pemerintah pasti bisa lah. Oke. Dinas-dinas terkait bekerja sama dengan UKM, dengan ini pasti bisa lah. Oke. Kita aja bisa kok. Kenapa
pemerintah nggak bisa. Nggih, matur nuwun Cak Robert. Iya. Sahabat-sahabat Singkong dan Kopi, nanti sebentar lagi beliau akan melakukan closing statement tentang pernyataan singkat tentang ludruk. Tapi yang jelas hari ini dengan Cak Robert kita sudah mencatat bahwa inilah kesedihan dan kepahitan daripada pelaku-pelaku seni, khususnya yang ada di Surabaya. Dan ternyata mereka tetap mengharapkan kehadiran dan campur tangan pemerintah karena ini bukan milik mereka, tapi ini adalah milik semua. Sekali lagi, waktu kita memang terbatas, tetapi kita ingin mengawali melalui Singkong dan Kopi agar kita sadar ludruk itu masih ada. Cak Robert, monggo statement singkatnya sebagai penutup, monggo disampaikan ke Singkong dan Kopi, silakan. Iya, sebagai nek kon rumangsa wong Jawa Timur, rumangsa wong Surabaya, mbuh kerjamu apa, mbuh penggaweanmu apa, statusmu apa, nek kon urip nang Surabaya, ayo paling tidak mau bersama-sama untuk melestarikan kesenian. Baik sampean mahasiswa, kerja di pemerintahan, syukur-syukur dinas-dinas terkait. Ini mari kita bersinergi untuk berjuang bersama-sama agar ludruk ini tetap ada, agar ludruk ini tetap bisa dinikmati dengan oleh generasi sekarang. Jangan ada apa istilahnya, jangan ada tongkrah ya, jangan ada perbedaan yang akhirnya membuat perselisihan. Tapi mari kita saling menghargai. Mari kita bersama-sama, juga kelompok-kelompok ludruk dengan kelompok ludruk yang lain, mari kita bersinergi agar ludruk ini bisa menjadi lebih terhormat. Biar ludruk ini bisa tetap ada dan tidak hanya cerita. Mari menghidupkan ludruk dan tidak mencari hidup dari ludruk. Dengan sendirinya ludruk yang akan menghidupi sampean. Ini untuk seniman-seniman. Terima kasih, Cak Robert, terima kasih. Yang jelas, yang patut dicatat dari pembicaraan kami berdua di podcast Singkong dan Kopi Jatim News Media, bahwa kalau dulu, ya Cak Robert, ludruk mampu menjadi media pemersatu daripada arek-arek Surabaya. Ludruk mampu menjadi penyemangat untuk melawan daripada penjajah. Bahkan dari ludruk menyulut perang 10 November. Betul. Tapi sekarang, apa yang menjadi penyulut agar ludruk hidup kembali? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Singkong dan Kopi dingin ya.